Tahukah kalian dari mana nikmat dan bahagia itu datang? Saya akan coba mengajak teman-teman untuk mengingat beberapa nikmat yang selalu kita dapat dan jarang sekali kita ingat. Ketika kita berada di bawah terik matahari yang menyengat, segelas air yang kita minum akan datang sebagai air yang memiliki kekuatan luar biasa, sebagai penghapus dahaga lalu sebagai sumber bahagia. Saat kita, orang Muslim, yang menjalankan ibadah puasa pada bulan suci, akan merubah rasa makanan yang awalnya sama-sama saja jika dibandingkan saat kita nikmati di waktu yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa nikmat itu datang dari upaya menahan dahaga sepanjang hari berlalu. Tidak dapat terbantahkan memang, nikmat dan kebahagiaan itu datang dari lelah yang terkumpul. Lalu untuk apa kita tidak relakan jiwa raga kita lelah? Toh juga itu satu-satunya cara untuk dapat menikmati nikmat yang kita cari. Banyak orang kaya tidak dapat menikmati uang receh. Banyak orang mampu tidak dapat bahagia. Padahal kita bekerja hanya untuk nikmat dan bahagia tersebut. Mengapa begitu? Ya, karena cara memperolehnya yang berbeda. Anda atau kita yang memperoleh dengan cara yang susah dan lelah akan jauh lebih banyak mendapatkan nikmat dan bahagia tersebut. Sedangkan mereka yang hanya memperolehnya dengan hanya duduk ongkang-ongkang kaki, tentu tidak dapat jatah nikmat dari nilai receh yang ia peroleh. Bukannya tujuan hidup kita adalah nikmat dan bahagia itu sendiri. Lalu apa bedanya kita dengan mereka yang berkecukupan? Toh juga kita memperolehnya dari yang sedikit. Banyak di antara kita, ketika kita melihat kemewahan, kekayaan, dan ketersediaan seseorang, dengan cepat kita simpulkan betapa bahagianya orang tersebut. Padahal kebahagiaan itu tidak sama sekali diukur atau tidak ditimbulkan dari semua itu, melainkan rasa sakit dan lelah yang kita rasakan saat kita peroleh hanya timbul dari hal itu. Contoh yang sangat sederhana. Banyak di antara mereka yang tidak dapat tersenyum atau kenyang dengan oleh-oleh nasi uduk atau nasi bungkus. Itu menunjukkan betapa lebih banyak kita peroleh nikmat dibandingkan dengan orang-orang yang mampu tersebut. Atau sebut saja si kaya. Lalu timbul pertanyaan, apa bedanya orang miskin dengan orang kaya? Mungkin jawaban yang paling pas adalah orang kaya belum tentu bahagia dengan keterbatasan. Sedangkan orang miskin sudah jelas bahagia dengan kekurangan tersebut atau keterbatasan itu. Lalu apa yang harus disesali? Kita semua sama-sama mencari nikmat dan bahagia. Hanya saja orang miskin lebih banyak nikmat dan bahagianya dibandingkan orang-orang kaya. Mulai hari ini, detik ini,
hilangkan rasa malu dengan kekurangan dan kemiskinan yang kita miliki. Bukan malah menjadi tidak percaya diri dengan kondisi kita saat ini. Lalu membanding-bandingkan diri bahwa dia di atas, Anda di bawah. Mungkin itu adalah upaya berpikir yang keliru. Jika orang-orang di luar sana masih melihat Anda sebagai orang terhina, sebab Anda kekurangan, mungkin mereka sedang hilaf, atau mungkin mereka lebih hina dari Anda, karena mereka lebih memahami rasa bagaimana orang hina. Dibuktikan dengan mereka mampu melihat dan berkata seseorang hina, padahal tidak pernah melihat isi hati Anda. Tapi jika saya menjadi Anda, saya akan memilih untuk tersenyum. Karena senyum, saya bisa jadikan sedekah dari saya untuknya. Dibandingkan harus melempar wajah cemberut atau marah, sehingga akan merusak nikmat dan bahagia yang sudah ada dalam jiwa Anda. Atau jiwa kita semua. Nasihat ini untuk kita bersama, bukan untuk saya saja atau Anda semata. Lakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain, sehingga kita tetap dalam ridhonya Tuhan Allah yang Maha Esa. Tetap semangat, kita hanya berencana, Tuhanlah yang menentukan. Terima kasih. Selamat mendengarkan nasihat berikut.